Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di siaran pendidikan interaktif Beda Kisi-Kisi menuju persiapan ujian nasional. Dan untuk pemirsa dan juga adik siswa yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang kali ini sedang dibahas berserta soal latihannya adalah mata pelajaran IPA untuk adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar bersama Bapak Farid dari SD Madania Bogor, dan juga saya mengundang adik-adik di rumah untuk memberikan pertanyaan bisa melalui telepon, SMS dan juga Facebooknya. Ya Pak, tadi kita sudah sampai kepada satu soal tentang sistem peredaran darah ya Pak ya? Aliran peredaran darah. Yang seluruh tubuh itu ya Pak ya? Betul sekali. Nah kali ini ada soal apa lagi berhubungan dengan Ya, sistem peredaran kita darah? lanjut ke nomor 2 ya. Betul. Amati gambar. Wah, gambarnya kemana nih? Alur peredaran darah kecil yang benar yaitu Peredaran darah kecil ya Pak ya? Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu peredaran darah yang dimulai dari serambi, dari bilik kanan, kemudian ke serambi kanan, kembali ke paru-paru, lalu nanti masuk ke serambi kanan dan bilik kiri. Oh, begitu. iya. Jadi di sini ada serambi kiri, bilik kiri, jelas salah. Iya. Peredaran darah kecil dimulai dari kanan. Kanan ya? Berarti pilihan A kita coret, kemudian paru-paru bilik kanan bukan, kita coret. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat jatuh pada bagian yang D. Yang D ya? Bilik kanan, serambi kanan, ke paru-paru dulu. Untuk apa ke paru-paru? Untuk menukar karbon dioksida yang banyak dari serambi kanan dan bilik kanan diambil di paru-paru, kemudian nanti dapat O2, penuh dengan O2, kembali ke serambi kiri, bilik kiri, baru di sebarkan ke seluruh tubuh. Kembali lagi ya. Iya. Oh iya, jadi ini peredaran darah kecil ya Pak. Kemudian kalau peredaran darah besar itu yang tadi ya, yang nomor 1 tadi ya Pak ya. Iya, betul ke seluruh sekali. tubuh begitu ya. Iya, dimulai dari bilik kiri begitu Dari ya. bilik Kalau kiri. misalnya peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan. Jadi bilik kanan harus pasangannya serambi kanan begitu ya Pak ya. Betul sekali. Bilik kiri harus pasangannya serambi kiri. Iya Pak, nih ada satu pertanyaan Pak, kita bacakan dulu ya Pak ya, melalui Oke, SMS dan melalui Facebook Pak. Dari Rizky Nur, pertanyaannya adalah kenapa oksigen mengalir ke bilik kiri jantung, kalau bilik kiri bagian jantung lebih dahulu, tidak sebaliknya Pak? Kenapa oksigen itu mengalir dari bilik kiri dulu, tidak sebaliknya begitu Pak? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ini. Jadi sebetulnya darah yang mengalir di bilik kiri itu adalah darah yang sudah banyak mengandung oksigen. Kemudian bilik kiri itu kalau dilihat dari strukturnya, penampangnya dia lebih luas. Dia lebih luas, kemudian memiliki otot yang lebih kuat, sehingga dengan dengan otot yang kuat itu, si bilik kiri ini bisa memompa seluruh darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, nanti kekuatan pompanya tergantung dengan aktivitas. Kalau hanya sekedar jalan kaki, maka kekuatan pompanya itu ya tidak secepat pada saat jogging atau pada saat lari. Oh iya, karena kebutuhan oksigen kita meningkat ya Pak ya, kebutuhan darah kita meningkat. Iya Pak, terima kasih ya tadi dari Rizky Nur ya atas pertanyaannya. Bagus Nah sekali ini Pak, selain itu juga ada pertanyaan melalui telepon, kita angkat dulu ya Pak. Boleh, ya. silakan. Ya, halo siaran pendidikan interaktif. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Salman di Aceh. Iya, Salman di Aceh. Langsung saja Salman pertanyaannya. Apakah ada faktor eksternal yang menyebabkan peredaran darah di tubuh kita itu tersumbat? Oh, jadi menyebabkan tersumbat begitu ya? Bagus sekali. Iya, bagus sekali Salman, pertanyaan ditunggu ya jawabannya ya. Mudah-mudahan ini saya kira pertanyaan dari sebuah pengamatan ya, pengamatan, dan biologi itu atau IPA itu dimulai dari kesukaan kepada keadaan, jadi mengamati. Bagus sekali. Apa yang membuat peredaran darah tersumbat? Salah satunya yaitu dari pola hidup. Oh, baik. Dari pola hidup. Di antaranya sering mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam. Kemudian goreng-gorengan. Betul. Kemudian juga makanan-makanan yang kurang mengandung serat. Nah, makanan-makanan seperti itu mengandung banyak lemak. Makanan seperti itu dapat menyumbat ya? Menumpuk pada pembuluh darah, pembuluh darah. Apalagi kalau misalnya nanti dia menempel pada bagian-bagian yang dekat dengan jantung, sehingga begitu ya? Peredaran darahnya itu tidak lancar. Lebih sederhananya itu seperti pipa. Jadi kalau pipa itu tersumbat oleh batu-batu atau lumpur, yang batu-batu atau lumpur itu adalah
makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang banyak mengandung lemak, banyak mengandung garam, maka mengakibatkan peredaran darah tersumbat. Nanti akibatnya macam-macam, bisa tekanan darah tinggi, betul. bisa apa namanya kolesterol bisa juga, atau juga bisa mengalami apa namanya serangan jantung, karena tiba-tiba jantung berhenti berdetak. Wah, gawat itu ya Pak ya. Jadi kita harus memperbaiki pola hidup kita ya Pak, pola makan kita ya. Dan itu harus dimulai dari sedini mungkin betul. dari anak-anak. Iya, terima kasih ya Bapak, dan terima kasih juga sama atas pertanyaannya. Nah Pak, kalau begitu sekarang tadi kita sudah membahas tentang peredaran darah. Apa selanjutnya Pak, indikator yang berhubungan dengan IPA ini Pak? Baiklah, jadi ini soal berikutnya kita lewatkan aja ya. Iya betul, kita masuk kepada indikator yang kedua ya. Indikator yang kedua. Ingat, kita harus fokus kepada bagian yang di indikator ini, yang ada pada indikator ini. Soalnya nanti pada soal UN IPA tidak kemana-mana, kan fokus pada di situ. Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar. Jadi nanti dikasih gambar, kemudian adik-adik harus melihat ini tulang bagian apa. yang mana gitu ya. Ini tulang apa, tulang apa. Tapi kalau mau tahu ini tulang apa ya kembali harus membaca. Iya, betul sekali. Banyak bertanya dan ya berlatih soal. Seperti soal yang satu ini Pak. Betul, Nah, kita lihat. langsung kita latih saja ya Pak ya. Nomor 1. Tulang anggota gerak atas ditunjukkan oleh tanda panah nomor. Nah, anggota gerak atas. Bagian yang mana ini Betul. ya? Anggota gerak atas itu kita lihat yang mana. Di sini tulang itu kan dibagi 3. Ini bagian kepala, namanya tulang tengkorak. Iya. Kemudian ini tulang badan dari mulai sini, nih, dari mulai tulang belikat sini sampai tulang panggul, ini tulang badan. Tulang badan. Nah, kemudian ini nih tangan sini, ini lengan kita, ini adalah anggota gerak atas. Oh iya. Gerak atas, tulisannya kayak tulisan dokter ya. Lalu bagian kaki ini adalah tulang anggota gerak bawah. Ya. Iya. Ini juga sama bawah. Nah, berarti gerak tinggal atas kita yang lihat. mana? Gerak atas bukan kepala, walaupun dia ada di atas di ya, atas. Pak ya? Jadi Betul. bukan karena ada di atas jadi gerak atas. Kita lihat pilihannya pada yang C ini. Lengan. Nomor 3 ya. Nomor 3. Tadi disebutkan bahwa lengan kita ini adalah tulang gerak atas. Iya Pak ya, juga bisa kita bayangkan ya Pak ya, bahwa tangan itu merupakan bagian yang atas begitu ya. Betul, dan ini juga sebagai sebuah sistem, sangat rumit. Gerakan-gerakannya itu memang sudah diatur berdasarkan ya sistem-sistem geraknya itu. Iya baik Pak, kalau gitu ada soal apa lagi Pak yang berkaitan dengan kerangka begitu? Ini pembahasannya nih, perlu kita jelaskan juga nggak? Iya. Ya, ini tadi sudah sebutkan saja, Pak, ya, kita, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Tulang panggul ditunjukkan oleh gambar. Tadi kan di indikatornya itu adik-adik akan diuji dengan bagian-bagian tulang berdasarkan gambar. Jadi harus tahu tulang panggul. Nah, bagian yang mana? Yang jelas ini nomor 1 bukan ya? Ya, karena itu tulang kepala ya. Tulang tengkorak. Kemudian yang ini adalah tulang lengan. Ini jelas bukan. Dan ini adalah tulang betis juga bukan. Nah, tulang panggul akan jatuh pada nomor 2 pilihan ya? B, nomor 2. B, itu dia tulang panggul. Harus diingat adik-adik ya, yang bagian mana tadi? Ini ya, kepala, tulang panggul. Kemudian gerak atas, tulang panggul, dan juga gerak bawah ya. Harus diingat itu betul-betul ya Pak. Betul sekali. Karena ini indikatornya dengan gambar ya Pak ya? Betul, dengan gambar kemudian melihat bagian-bagian tulang, nanti ditunjuknya apa. Nah, kalau begitu ada soal apa lagi Pak yang berhubungan dengan kerangka nih? Karena harus benar-benar menghafal ya Pak ya? Betul. Kita lihat nomor 3. Nah, ini dia. Bagian tulang yang diberi tanda X. Ini soal ini sering keluar. Sering keluar, dari tahun ke tahun sering keluar. Tanda X di sini ya. Nah, ini adalah gerak atas. Di sini ada 2 tulang nih. Ini ada tulang pengumpil namanya. Tulang pengumpil. Dan tulang hasta. Hasta ya, betul. Ya, kita bisa rasakan kok, kita bisa pegang. Pengumpil itu yang bisa berputar-putar, atau disebut juga radius, lalu tulang hasta itu yang lebih kecil. Nah, di sini tulang belikat bukan di sini tempatnya, tulang belikat di sini. Di dekat. Nih. Oh, ya. Iya, di punggung kita. Kemudian tulang rusuk ya, tahu ini dia. pasti ya tulang bagiannya. Yang melindungi jantung, paru-paru dan ya. seterusnya. Kemudian tulang dahi. Kemudian itu dahi sudah ada sekali. di tulang tengkorak. Nah, kalau Maka begitu sudah tahu ya pilihannya jawabannya ya.
Enak kalau gitu berarti ya? Iya, betul. Harus. Mudah-mudahan nanti pada saat melakukan ujian, adik-adik seperti juga analisanya. Iya, betul. Oh, ini bukan, oh, ini harus bukan. hafal ya, itu juga bagian-bagiannya. Nah, Pak, itu tadi ya sudah cukup Pak ya untuk soal tentang kerangkanya. Nah, ini ada pertanyaan Pak, kita jawab dulu ya Pak ya. Melalui SMS di 08132963 sekian-sekian. Pertanyaannya, apa yang menghubungkan antar tulang? Nah, tulang-tulang kita itu dihubungkan oleh sendi. Oh, itu ya, jadi pada setiap ruas-ruas itu ada sendi-sendi. Sendi-sendi yang cukup elastis sehingga kita bisa bergerak bisa menekuk-nekuk lengan kita. Kemudian sendi-sendi macam-macam, ada yang sendi putar misalnya. Tangan ini Bapak bisa putar ini karena jenis sendinya sendi putar. Betul. Ya, ada juga sendi pelana ya Pak ya. Iya, betul. Banyak sekali. Ada juga sendi mati. Sendi mati itu ya di bagian tulang dada betul. dan di bagian kepala. Tidak bisa kita gerak-gerakkan. Ya. Yang bisa menghubungkan antar tulang. Baik Pak, cukup menarik sekali sampai sejauh ini, tapi kita harus jeda dulu ya Pak ya. Oke, dan juga pemirsa, kita masih banyak mempunyai soal latihan tentunya seputar IPA Sekolah Dasar. Tetaplah bersama kami.